Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberlangsungkan pembelajaran sejarah yang mana pada hari ini Bapak akan memberikan penjelasan tentang bab 1 yang berjudul antara kolonialisme dan imperialisme. Adapun beberapa hal yang akan disampaikan pada pertemuan ini, yang pertama adalah kita akan menganalisis bagaimana proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa yang dimulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris di Indonesia. Kemudian untuk penugasannya nanti ada informasi yang harus kalian proses untuk disajikan melalui bentuk cerita sejarah atau tulisan sejarah. Nah, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Baik, untuk presentasi yang pertama, Bapak akan menjelaskan antara kolonialisme dan imperialisme tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa ada perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme atau juga disebut sebagai penjajahan merupakan suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat, sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dan dari pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan. Nah, ini pernah terjadi di Indonesia ketika kita mengalami masa kolonialisme atau penjajahan Belanda di Indonesia, di mana mereka menguasai sumber daya alam kita, ekonomi kita, bahkan ada superioritas di mana orang Belanda lebih hebat ketimbang orang pribumi Indonesia. Sehingga dalam struktur birokrasi pemerintahan ataupun dalam hal lainnya, status sosial masyarakat Eropa, terutama Belanda, lebih atas ataupun lebih baik dibanding dengan masyarakat pribumi kita yang berada pada golongan rendahan. Nah, hal ini tentu berdampak kepada adanya tindakan-tindakan yang menjadikan perbudakan di Indonesia. Nah, sedangkan imperialisme adalah politik untuk bertujuan menguasai secara paksaan seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya, atau dengan hal ini menguasai. Jadi tidak perlu berarti merebut dengan kekuatan senjata, tetapi juga dapat dijalankan dengan kekuatan ekonomi, kultur agama, dan ideologi, asal saja dengan paksaan. Nah, hal ini juga hampir sama sebenarnya dengan kolonialisme, namun imperialisme itu jauh lebih besar dibanding kolonialisme. Kalau kolonialisme tadi bertujuan hanya menguasai ekonomi dan untuk memakmurkan negara induk. Tetapi imperialisme ini lebih kepada struktur penjajahan di mana ingin mencaplok suatu wilayah agar masuk ke dalam hegemoni ataupun kekuasaan negara yang lebih besar. Untuk selanjutnya, tentang faktor-faktor kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Beberapa faktor yang mendorong bangsa Eropa kenapa mau menjelajah ke dunia timur atau menuju ke wilayah Nusantara Indonesia. Yang pertama, atau faktor utamanya, adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 yang menyebabkan terputusnya perdagangan antara Barat dan Timur. Nah, kenapa Konstantinopel ini menjadi hal yang penting? Karena pada masa sebelum jatuhnya kota tersebut ke tangan Turki Utsmani, kota tersebut merupakan kota dagang yang menghubungkan antara rempah-rempah yang berasal dari dunia timur atau dari Asia, terutama dari Nusantara, menuju ke daratan Eropa. Sebagaimana yang kita ketahui, rempah-rempah adalah hal yang paling banyak diminati ataupun yang sangat menjadi primadona bagi masyarakat Eropa. Nah, sehingga
Dengan jatuhnya kota Konstantinopel tersebut, maka terputuslah perdagangan timur dan barat, terutama perdagangan rempah-rempah yang mengakibatkan bangsa Eropa mulai kesulitan akan mencari kebutuhan rempah-rempah tersebut. Nah, yang kedua adalah keinginan untuk mencari dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah itu sendiri. Nah, semenjak daerah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, maka terputuslah perdagangan rempah-rempah tersebut yang menyebabkan Eropa sangat sulit untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, oleh karena itu muncullah keinginan-keinginan dari bangsa Eropa untuk segera mencari dan menghasilkan daerah penghasil rempah-rempah sendiri tanpa bergantung kepada daerah-daerah lainnya. Yang ketiga, adanya ideologi 3G atau yang disebut sebagai gold, glory, dan gospel. Gold artinya mencari kekayaan. Nah, di sini mereka bertujuan dengan adanya pelayaran ini adalah untuk menambah kekayaan negara mereka. Nah, di mana mereka mencari emas, mencari rempah-rempah dalam rangka untuk mencari kekayaan atau menambah kekayaan bangsa mereka. Yang kedua adalah glory. Glory itu artinya kejayaan. Nah, hal ini sebagaimana yang dimaksud adalah bangsa Eropa pada saat itu berlomba-lomba mencari daerah kekuasaan baru. Dengan adanya penjelajahan baru, maka mereka pun akan menemukan daerah-daerah baru serta menguasainya. Maka dengan kata lain, mereka dengan mencari dan menemukan daerah baru, maka kejayaan-kejayaan bagi negara induk akan semakin besar. Nah, ini menjadi sebuah perlombaan bagi negara-negara Eropa untuk menguasai ataupun menjajah daerah-daerah baru. Kemudian yang ketiga ada gospel. Gospel artinya adalah penyebaran agama suci. Dalam hal ini agama Kristen. Nah, hal ini juga sebagai tujuan utama dari penyebaran agama Kristen tidak hanya di Eropa, tapi juga disebarkan dalam proses penyebarannya ke seluruh dunia melalui pelayaran. Yang selanjutnya adalah semangat penjelajahan bangsa Eropa dalam rangka membuktikan penjelajahan yang dilakukan oleh Marco Polo ke dunia timur. Nah, sebelum jatuhnya Konstantinopel tersebut ke tangan Turki Utsmani, sebenarnya sudah ada beberapa orang Eropa yang telah melakukan perjalanan ke dunia timur. Misalnya Marco Polo. Marco Polo ini berhasil sampai ke Cina dan kemudian berlayar ke daerah Asia Tenggara dan menuliskan dan mencatat hal-hal penting mengenai penemuannya di daerah yang dia jumpai, misalnya seperti daerah Nusantara yang digambarkan indah dan sebagainya seperti surga dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan semangat untuk membuktikan apakah benar ucapan Marco Polo dalam tulisan-tulisannya bahwa dunia timur itu seindah yang dituliskan dalam catatan Marco Polo. Yang selanjutnya adalah berkembangnya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ada beberapa ilmu, misalnya ada teori heliosentris. Teori heliosentris ini mengalahkan teori geosentris. Apa itu heliosentris? Heliosentris ini sebenarnya diperkenalkan oleh Copernicus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, kemudian bumi mengelilingi atau mengitari matahari. Nah, artinya matahari sebagai porosnya atau pusatnya dan bumi mengelilinginya. Nah, ini menjadi sebuah perdebatan dan pertentangan di dunia Eropa pada saat itu. Kemudian teori bumi bulat, kemudian berkembangnya senjata api dengan ditemukannya mesiu, penemuan kompas, dan teknologi pelayaran yang menyebabkan kemudahan bagi bangsa Eropa dalam hal melakukan penjelajahan samudera. Selanjutnya yang terakhir adalah Reconquista. Nah, apa itu Reconquista? Reconquista adalah semangat untuk menghancurkan kejayaan Islam atau menghancurkan kekuatan-kekuatan Islam, terutama hal ini didorong oleh semangat perang salib yang tidak berkesudahan. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang Spanyol dan Portugis memerangi seluruh armada-armada laut, bahkan daerah-daerah pelabuhan Islam sepanjang mereka melakukan pelayaran. Nah, jadi sepanjang mereka pelayaran ketemu dengan orang Islam, mereka perangi. Selanjutnya adalah bangsa mana saja sih yang menjadi pelopor penjelajahan ke
dunia timur atau penjelajahan samudra tersebut. Yang pertama adalah negara Portugis atau juga disebut Portugal, yang kedua ada Spanyol, yang ketiga Belanda, dan yang terakhir adalah Inggris. Keempat negara ini digadang sebagai negara yang pertama kali melancarkan ataupun menyelenggarakan pelayaran yang besar-besaran dalam rangka penjelajahan samudra dan menemukan daerah-daerah baru. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu bangsa yang tadi dimaksud. Yang pertama adalah bangsa Portugis dan yang kedua ada bangsa Spanyol. Sengaja disatukan. Nah, di sini apa yang menjadi perbedaan antara penjelajahan bangsa Spanyol dan Portugis? Bangsa Spanyol dan Portugis adalah dua bangsa yang saling berdekatan, bertetanggaan. Keduanya saling bersaing satu sama lain, terutama dalam hal pelayaran. Pertama, kita akan bahas dulu penjelajahan orang Portugis. Nah, mana saja sih orang Portugis melakukan pelayaran hingga bisa mencapai wilayah Nusantara? Nah, yang pertama adalah Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias ini, dia berangkat dari pelabuhan Lisabon yang ada di Portugis menuju ke daerah selatan. Nah, hingga tibalah dia di sebuah tanjung yang bernama Tanjung Harapan yang berada di ujung Afrika Selatan. Nah, kalau kalian lihat di peta, ada negara Afrika Selatan. Nah, di sana ada sebuah tanjung yang bernama Good Hope atau dalam bahasa kita disebut Tanjung Harapan. Kedua adalah pelaut bernama Vasco da Gama. Nah, Vasco da Gama ini melanjutkan keberhasilan Bartolomeus Dias mencapai daerah Tanjung Harapan. Nah, setelah dia tiba di Tanjung Harapan, dia melanjutkan pelayaran hingga berhasil mencapai India. Nah, selama ini bangsa Eropa menyangka atau mengira bahwa hasil rempah-rempahnya ini berasal dari India. Maka keberhasilan Vasco da Gama ini sebenarnya membawa eh, keuntungan yang besar bagi bangsa Portugis. Bahkan di India sendiri, Vasco da Gama atau Portugis di sini mendirikan beberapa kantor dagang dalam rangka untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alfonso di Albuquerque. Nah, Alfonso sendiri ini berangkat dari India untuk melanjutkan ekspedisinya melalui Selat Malaka dan tiba di Kerajaan Malaka. Pada awalnya, Alfonso mengultimatum bahwa Malaka harus tunduk terhadap Portugis. Namun kenyataannya, kerajaan-kerajaan Islam tidak bersahabat dengan Portugis. Perlu diketahui Malaka ini adalah kerajaan Islam. Nah, inilah yang menjadi penyebab terjadinya peperangan antara armada Portugis dengan kerajaan Malaka. Namun, karena kelihayan dari Alfonso sendiri menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Dampaknya adalah nanti Malaka dikuasailah oleh Portugis dan menjadi awal dari titik penjajahan di Nusantara. Nah, kemudian nanti dilanjutkan pelayaran dari Malaka hingga tiba di daerah Maluku pada tahun 1512. Selanjutnya yang kedua adalah Spanyol. Siapa saja pelaut dari Spanyol? Nah, diantaranya adalah Christopher Columbus. Nah, perjalanan dari Columbus sendiri berbeda dengan Portugis. Kalau Portugis cenderung berlayar ke arah timur, sedangkan Spanyol berlayar ke arah barat. Nah, hingga ketika Columbus terus berlayar ke arah barat, mentoklah dia di benua Amerika. Dia pertama kali tiba di Kepulauan Bahama. Nanti kalian bisa cek sendiri di mana sih Kepulauan Bahama di Amerika. Bahkan dia bertemu dengan penduduk lokal Amerika. Nah, sehingga lahirlah istilah Indian. Indian sendiri diberikan oleh Columbus kepada penduduk asli Amerika karena menyangka bahwa Columbus tiba di daerah India yang mana sudah dulu ditemukan oleh Portugis. Nah, kesalahpahaman si Columbus inilah yang berakibat dengan sebutan-sebutan selanjutnya terhadap suku asli Amerika yang disebut Indian. Nah, selanjutnya adalah pelaut yang kedua bernama Magellan atau Magellan. Ini boleh namanya seperti ini. Dan juga asistennya ataupun wakilnya bernama Sebastian Delcano. Nah, mereka berhasil
tiba di benua Amerika seperti yang dilakukan oleh Columbus, bahkan dia terus melakukan pelayaran hingga tibalah di ujung Amerika Selatan. Nah, di sana ditemukan sebuah selat hingga diberikan nama Selat Magelhaens. Dari Selat Magelhaens, dia lakukan pelayaran hingga menuju daerah Samudra Pasifik. Nah, dari Samudra Pasifik, tibalah rombongan Magelhaens ini di sebuah pulau bernama Pulau Massawa atau kita kenal sebagai Filipina sekarang. Nah, namun di sana karena kecongkakan orang-orang Spanyol ingin menguasai Filipina, terjadilah peperangan. Nah, Magellan sendiri tewas. Nah, akibat tewasnya Magellan, maka pelayaran dilanjutkan oleh Sebastian Elcano untuk melanjutkan pelayarannya ke daerah selanjutnya. Hingga Sebastian Elcano melanjutkan pelayaran dan tiba di Maluku pada tahun 1521. Nah, sangat menarik ya di sini ada dua negara tiba di Maluku. Nah, perlu diketahui Maluku adalah daerah penghasil rempah-rempah yang selama ini mensuplai rempah-rempah di Eropa. Nah, sangat luar biasa kan bangsa kita atau wilayah Indonesia ini yang gemah ripah loh jinawi, ternyata sebagian besar alam kita memang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, terutama Eropa yang membutuhkan rempah-rempah. Nah, bagaimana sih konflik antara Portugis dan Spanyol dalam pelayaran? Konfliknya mengakibatkan ada dua perjanjian. Yang pertama perjanjian Tordesillas, yang kedua perjanjian Saragossa. Nah, ini sekilas mengenai Portugis dan Spanyol. Nah, yang terakhir di sini adalah pelayaran antara Belanda dan Inggris. Kita bahas dulu yang Belanda ya. Nah, pelayaran dari negara Belanda ini dilakukan oleh beberapa pelaut, diantaranya yang pertama ada Cornelis de Houtman yang berhasil melakukan penjelajahan samudra hingga pada tahun 1996. Hanya pada tanggal 22 Juni berhasil tiba di Banten. Namun Cornelis de Houtman tidak lama tinggal di Indonesia karena sempat diusir oleh Raja Banten akibat kesombongan orang-orang Belanda. Yang kedua ada Van Heemskerk dan Jacob van Heemskerk ini tiba di Banten dan melanjutkan perjalanannya ke daerah Maluku. Nah, setelah nanti Belanda cukup intens tiba di Nusantara, nanti berdirilah VOC pada tahun 1602 yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Terakhir adalah penjelajahan Inggris, di mana Inggris di sini ada beberapa pelaut yang terkenal. Bapak ambil contohnya yaitu Francis Drake dan Thomas Cavendish yang berhasil tiba juga di Nusantara. Nah, untuk Inggris sendiri sebenarnya jarang ataupun tidak terlalu fokus di Nusantara, tetapi fokusnya hanya di India, sehingga mereka mendirikan EIC atau East Indies Company, sebuah perusahaan dagang yang dimiliki oleh para penjajah Inggris.